Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah ini kita melanjutkan ya episode terbaru yang insyaallah kita akan membahas tentang kepemudaan ini dalam sudut pandang pendidikan Islam. Ya, tentunya spesial di bulan Ramadan ini untuk antum semuanya sambil menjelang berbuka supaya terisi dengan sakofah Islam ya Ustaz. Ya. Nah, dan tak lupa kita didampingi oleh narasumber kita yang istimewa juga, yakni Ustadz Ari Purnama SPD. Ya. Beliau praktisi pendidikan dan Masya Allah ilmunya luar biasa ya. Insya Allah kita akan selami bersama. Sehat Ustadz? Kabarnya? Alhamdulillah. Ini kita minta ilmunya lagi, nggak apa-apa ya. Biar kita semakin cerdas ini. Nah, ini Ustadz, karena tema yang akan kita bahas saat ini terkait anak muda. Nah, kalau kita lihat kondisi saat ini, kenapa sih anak muda saat ini tuh lebih mudah insecure, mudah overthinking, stres, mudah kena mental, mutungan. Nah, kenapa Ustaz? Anak muda begitu berbeda sepertinya dengan anak-anak muda yang dulu gitu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Jimli ya. Menarik sekali tentang kalau kita bicara pemuda ya. Antum masih pemuda, saya mantan pemuda. Masih muda ya, Ustaz. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arab itu kan pemuda asyabab ya. Jadi kalau Imam Nawawi itu ketika mengartikan hadis ya ma'syaras syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Hai para pemuda, siapa di antara kalian itu siap untuk menikah, maka menikahlah. Kalau udah menikah berarti belum bukan pemuda. Bukan pemuda lagi. Ya. Jadi as-sabab itu ada maknanya orang yang antara usia balik sampai 30 tahun. Kalau nggak nikah-nikah berarti muda terus, Ustaz? Iya. Sampai tua nggak nikah. Tapi ukurannya 30 tahun. Saya masih 29, jadi masih pemuda. Masyaallah, luar biasa. Ya, baik ya. Kita bicara pemuda ya. Saya sendiri juga pernah menjadi pemuda juga, pernah mengalami masa muda ya. Aktivis. Ya. Ada satu kondisi hari ini ya. Fenomena yang menarik sekali, utamanya generasi milenial ya. Dan itu generasi milenial ya. Kalau yang tua generasi kolonial. Udah terbiasa tertindas kolonial. Kolonial dan kolonial ya. Nah, ini milenial. Jadi ini memang fenomena yang cukup apa namanya ya. Sebenarnya bukan hal yang baru ya. Kalau di Indonesia memang karena peran media sosial saja mungkin nampak sekali beritanya di mana-mana. Tapi kalau kita melihat di kondisi barat itu sebenarnya sudah zaman sejak dulu ya. Memang pemudanya itu kayak sudah mengalami degradasi moral, mental ya. Ya hancur-hancuran itu kan. Nah, kalau di Indonesia ini kenapa kemudian tadi ya disinggung kenapa banyak pemuda hari itu kok mudah insecure ya, kemudian overthinking, stresan dan lain sebagainya ya. Jadi kayak mentalnya mereka itu mental apa ya? Tempe ya. Lembek sekali ya. Nah, kenapa? Nah, ini salah satu hal yang memang akan kita kupas ya. Menurut saya ya, kenapa kemudian banyak muda yang punya mental atau kejiwaan semacam itu? Yaitu karena mereka itu tidak dididik untuk memahami hakikat tentang dirinya, hakikat tentang apa namanya keberadaannya di dunia. Akhirnya kan mereka serba dipaksa untuk mengikuti keadaan, betul nggak? Ya. Ambil contoh, anak muda hari ini itu ya ketika kerja ya itu dia lebih mengutamakan apa namanya lingkungan kerjanya daripada kerjaan itu sendiri. Makanya mereka akan sudahlah saya mau keluar gitu. Hanya karena lingkungannya toksik, lingkungannya apa namanya nggak seirama dengannya, nggak seframe dengannya, dia akhirnya keluar. Jadi yang dia lihat tuh lingkungan kerjanya, bukan kerjaannya itu sendiri. Ya enggak?
Karena banyak anak muda itu nggak apa namanya nggak betah gitu. Dikit-dikit keluar, ganti kerjaan itu, ganti kerjaan yang satunya dan yang lainnya. Iya enggak? Iya. Tapi bukannya lingkungan toksik perlu dihindari juga? Iya. Tapi kalau kita sudah apa namanya bakoh ngapain gitu loh. Bodo amat itu kan. Kita kan mikir ke kerjaannya, bukan lingkungannya. Nah, kuat-kuatan dan kita tinggal bisa menjadi orang yang diwarnai atau mewarnai. Oh, Ya iya. enggak? Nah itu. Nah, itu salah satunya karena memang mereka tidak diberikan tentang pengertian tentang hakikat dirinya itu ya. Who am I? Who am I? Siapa saya ini? Dan sebenarnya saya ini mau seperti apa? Di dunia ini apa? Nah, ini satu hal. Kan ini kan kayak pertanyaan memang menegaskan sebenarnya seharusnya saya ini siapa dan harus bagaimana. Iya enggak? Ngapain? Dan mau ngapain itu kan? Ini kan beda dengan kondisi pendidikan hari ini yang memang berbasis kapitalistik, sekuler yang memang tuntutannya tuntutan materialistis, material. Ya. Dan itu yang didoktrin kebanyakan orang tua ya. Betul. Kayak nanti itu harus kerja ini, harus ini. Iya, dan itu mindset itu sudah ditanam juga oleh orang tua yang memang apa namanya pemikirannya juga sudah katut ya atau ikut-ikutan berbasis materialistik. Contohnya anak kalau nggak kuliah di luar negeri nggak bakalan sukses. Anak kalau sekolah di pondok itu bakal nganggur. Nah, itu kan pandangan-pandangan yang ukurannya materialistis. Dikiranya sukses itu harus identik dengan kemewahan duniawi. Dikiranya kan seperti itu. Karena itu yang didapat selama dia kecil. Ya, itu pemahaman itu. Nah, ini penting. Akhirnya kan anak itu kan dituntut oleh keadaan. Akhirnya apa? Kayak berpikir pragmatis gitu. Pragmatis itu kan dia ngikuti apa aja. Dalam bahasa apa namanya tasawuf ya atau ini ya ini mungkin istilahnya adalah dia diikuti oleh nafsu, menuruti semuanya keinginannya, bukan kebutuhannya, ya enggak? Nah itu akhirnya orang yang ini kan dia akan berpikir bagaimana saya ini bisa tercukupi oleh keadaan yang hari ini menuntut saya gitu. Nah, ya kayak tadi misalnya HP harus iPhone ya, rumah mobil harus apa itu ya Zero ya, BMW, atau BMW ya, terus level baju harus apa yang bermerek apa itu ya istilahnya Uniqlo ya, Uniqlo atau punya nggak? Punya lah ini loh kan. Uniqlo ya, H&M ya. Dan pokoknya gaya hidup memang ya keadaan itu memang menuntutnya. Padahal dirinya saja itu belum tentu mampu. Ya kan akibatnya kan banyak tuh di Jepang itu kasus anak muda bunuh diri hanya karena putus cinta. Ya, di Amerika juga sama. Kan mungkin baru-baru ini kan di Kalimantan ya, ada seorang pelajar SMK kelas 3 itu hanya karena putus ya, ditolak cintanya kan. Ya. Kalau itu kan bukan lagi dukun yang bertindak ya. Dia sendiri yang bertindak ya. Bunuh keluarganya semuanya. Bisa sesadis itu ya, Zat? Iya. Iya, itu kan lost karakter. Hilang karakter. Karakter dirinya sebagai seorang muslim tentunya ya. Ya, kepribadian dia sebagai seorang muslim udah nggak ditampilkan lagi. Nah, itu masih. Jadi kalau apa ya? Populasi yang bunuh diri itu aja begitu banyak, bahkan mungkin tiap tahun itu ada ratusan ya, di negara-negara maju itu. Artinya yang galau, yang kena mental itu lebih banyak lagi berarti ya. Nah, ini Zat, kalau kita bandingkan dengan sejarah keemasan Islam dulu, ada nggak apa kriteria anak muda yang digambarkan oleh pemuda-pemuda zaman keemasan Islam dulu? Apakah sama saja dengan pemuda saat ini atau perbedaannya di mana gitu? Ya, baik ya. Jadi memang ya jelas berbeda ya. Sehingga kita bisa bandingin gitu. Ya. Nah, kalau sekarang muda sedikit kan
nangis ya. Sedikit nangis ya. Dulu kan sedikit nangis. Nilai jelek langsung bacok Ya. gurunya. Ya. Masya Allah. Ada memang salah satu hal yang sangat jelas sekali kita nampak ya, di mana memang dulu itu pemuda itu menjadi salah satu andalan Rasulullah SAW itu dalam misi-misi besar mereka. Ya, mayoritas orang yang mengikuti ajaran Nabi adalah pemuda, pemuda, ya, kayak Mus'ab bin Umair, ya, Zaid bin Sabit, itu kan pemuda semua. Az-Zubair bin Awam itu adalah pemuda-pemuda. Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan itu ya. Usia 21 tahun. Usia 21 tahun menaklukkan satu Nobel ya. Nah, kita 1 tahun aja menaklukkan cewek nggak bisa ya. Nyari kerjaan aja bingung. Ya. 25 tahun bingung nyari kerjaan ya. Apalagi naklukin negara didaya. Ya, negara didaya. Ini kan mentalnya jelas berbeda sekali. Ya, ambil contoh misalnya tadi ya Az-Zubair bin Awam itu ketika kecil ya, dia kenal Islam sejak kecil. Itu dia ketika mendengar orang Quraisy yang menjelek-jelekan Rasulullah, dia ini menghunus pedangnya. Siapa orang Quraisy yang menghina Nabi saya akan berhadapan dengan saya. Dia begitu, dia masih kecil dia, masih muda. Gitu ya karakter mereka itu ya terhadap sesuatu hal memang tidak sesuai dengan karakter dia. Nah, itu salah contoh. Dan banyak anak-anak muda itu nanti yang dia menjadi tokoh-tokoh berbangsa besar dunia. Ambil contoh misalnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu itu umur 17 tahun sudah bisa memberi fatwa. Artinya orang berfatwa itu kan orang yang ngerti halal haram. Yeah. Orang yang bisa memutuskan satu perbuatan atau satu kasus itu halal atau haram, boleh atau enggak. Umur 17 tahun. Kita 17 tahun ngapain? Ya. Usama bin Zaid 18 tahun mimpin perang. Nah, bayangkan coba. Nah, kita umur 18 tahun mimpin perang juga. Game tapi ya. Berarti pola pendidikan apa yang diterapkan kepada anak-anak muda dulu, Zat? Apakah perlu dididik dengan keras ya, sehingga saat ini tuh terlalu dimanja atau kurang apa sebenarnya? Kayak fasilitas sebenarnya kan sudah mendukung gitu loh. Internet ada, kemudian sekolah ini ada, fasilitas itu mudah didapat. Tapi ternyata hasilnya jauh dengan orang yang Masya Allah kehidupannya serba ya susah itu. Kalau boleh saya ini sederhanakan ya. Pendidikan hari ini tuh hanya mengarah hanya untuk pandangan duniawi saja. Artinya apa? Semua pendidikan yang ada hari ini juga hanya untuk memperoleh kesenangan duniawi. Ya enggak? Kita kerja yang dicari apa? Uang. Uangnya itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan duniawi. Itu fakta, ya kan? Yeah. Orang rela kerja yang malam untuk duniawi. Yang tadi untuk saya sebutkan untuk beli iPhone, untuk beli Ninja 250 RR, Patak loh kan, beli Vespa ya, beli mobil, ya itu pandangan duniawi ya. Sementara dulu itu pendidikan itu memang pandangannya dalam rangka memang tidak hanya untuk duniawi, tapi untuk kepentingan dunia dan akhirat. Ini satu garis yang cukup pembeda jelas antara sekarang dan pendidikan hari ini ya dengan pendidikan zaman dahulu. Nah, maksudnya bagaimana kok pendidikan dengan pandangan akhirat? Bahwasanya Islam mengajarkan bahwasanya seseorang yang bertakwa itu akan dia masuk surga. Nah, Islam mengajarkan bahwasanya memenuhi perintah Allah itu akan membawa kebahagiaan di akhirat, dunia dan akhirat. Maka ketika Islam memerintahkan mereka untuk berjihad melawan musuh, pemuda, orang-orang Islam saat itu bersegera karena itu adalah salah satu level kebahagiaan mereka. Maka bagi orang Muslim dahulu ya, itu bagi mereka asyahid fisabilillah itu adalah satu cita-cita. Zaman sekarang mau ke Palestina aja
mungkin berpikir ribuan kali ya. Ini gimana ya kan? Nah, itu pembedanya. Jadi sekarang pendidikan kita diukur dengan pandangannya hanya diukur dalam pandangan duniawi saja, tidak untuk akhirat. Akhirnya kan semuanya ending-endingnya ke duniawi saja. Jadi kalau saya tarik garis besarnya, pola pendidikan yang sebenarnya kita itu harus visinya akhirat ya. Betul. Yang mana saat ini itu disudutkan, dikerucutkan hanya dunia saja Betul. itu. Nah, berarti ada korelasi nih Zat, antara anak muda dengan pendidikan mereka terhadap kebangkitan suatu peradaban. Ya. Sebagaimana dulu para sahabat kan diprakarsai oleh anak-anak muda, terus kemudian muncul kebangkitan. Terus ternyata hancurnya peradaban Islam yang sungguh luar biasa besar sampai menguasai 2/3 dunia juga dipelopori anak muda. Berarti ada korelasi Ya. antara kebangkitan dengan anak muda ya? Ya, baik. Nah, ini apakah ada korelasi atau hubungan? Jawabannya jelas ada. Nah, di mana antara kebangkitan? Nah, jadi gini. Salah satu hal yang membedakan karakter seorang pemuda dan orang tua itu adalah faktor kalau pemuda itu identik dengan idealis. Kalau orang tua itu pragmatis, Mas. Orang yang berpikir idealis dan pragmatis itu sudah berbeda. Ya enggak? Nanti jenengan juga akan merasakan diskusi itu. Orang tua sudah punya anak, sudah punya ini, pasti yang dipikir ya anakku dulu, kebutuhan rumahku dulu. Itu pragmatis. Kalau anak muda lebih anak muda kan gas, enggak gas. Dia belum mandi gas ya. Dakwah ya belum mandi ya. Kalau udah tua enggak. Nah ini nanti kalau saya mandi saya bau nih. Kalau pemuda bodo amat ya. Udah mandi pun, nanti gimana anak itu, ya. Gimana istri. Iya. Itu beda antara pemuda dengan orang tua. Makanya kata Bung Karno juga mengatakan, beri aku 10 orang pemuda, maka aku akan menguncang dunia. Itu kan kata-kata apa istilahnya ya, untuk memuji ya. Betapa hebatnya seorang pemuda jika dia itu memang benar kan. Ya, kan kata Rasul juga dikatakan khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqahu. Di orang yang terbaik di antara kalian itu ketika belum tahu Islam itu akan menjadi orang yang terbaik ya dalam Islam ketika dia mau benar-benar memahami. Nah, pemuda itu kenapa kok dipuji-puji Rasulullah itu sebagai salah satu kekuatan utama? Yaitu karena memang salah satu kehebatan pemuda itu dia ada dua keutamaan. Yang pertama dari segi fisik, yang kedua dari segi waktu. Dari fisik dia masih kuat. Tubuh yang kuat memungkinkan dia akan memiliki perubahan yang cepat, membawa perubahan lebih cepat. Yang kedua adalah waktunya masih longgar. Bandingkan dengan orang tua. Enggak, kalau sudah punya 2 anak, punya istri, dia suruh keluar-keluar terus ya. Berat. Nah, itu ya. Nah, kemudian apa sebenarnya korelasi dengan kebangkitan? Nah, bahwasanya pemuda yang kemudian dia memang tadi ya faqahu, memahami Islam, ya dia akan membuat gerbang utama, pemimpin utama dalam membawa perubahan. Ya, meskipun kita tidak menafikan di situ juga pasti ada peran orang tua. Orang tua itu hanya mengarahkan, membimbing, meluruskan jika itu. Tapi gerbang utamanya adalah perubahannya adalah dibawa oleh seorang pemuda. Kita tahu Muhammad Al-Fatih itu ya. Bagaimana dia menaklukkan sesuatu hal yang memang tidak mungkin, menaikkan kapal ke gunung. 72 kapal. Ya, 72 kapal dalam satu malam. Itu kalau pemikiran orang tua yang logis, mungkin nggak? Nggak mungkin. Impossible. Nah, pemuda bisa. Nah, kenapa? Nah, dia tekadnya, idealisme sangat kuat. Maka dia mencari cara bagaimana agar kapal itu bisa naik gunung. Nah, ini beda pemikiran orang tua dengan seorang pemuda. Nah, keyakinannya mengalahkan logikanya. Karena apa? Jidunnya itu memang akan nampak ketika dia masih muda. Kan manjada wajada kan gitu kan. Dan siapa yang kesungguhannya itu nampak ya, jidun itu kesungguhan.
wajada, maka dia akan berhasil, akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, kebangkitan yang bagaimana tentunya adalah kebangkitan memang dia menggunakan pola pikir dunia dan akhirat. Banyak orang sukses hari ini tanpa Islam enggak? Iya, ada banyak. Tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai seorang Muslim hanya sukses dunia atau tidak sukses di akhirat? Tentunya tidak. Kita tahu Elon Musk orang hebat, dia orang mudanya orang hebat. Stephen Jobs, ya, kemudian orang-orang tokoh-tokoh besar yang lainnya itu masa muda yang memang luar biasa mereka. Berarti kebangkitan yang kita harapkan itu benar-benar kebangkitan yang diselimuti dengan keindahan Islam. Ya. Kalau kita hanya materi saja, ya apa bedanya dengan Korea ataupun Jepang yang mereka secara materi maju tapi secara mental mereka jatuh. Ya, kira-kira begitu. Makanya itulah hebatnya Islam itu sampai melahirkan tokoh-tokoh real yang menaklukkan dunia. Kalau Amerika punya tokoh tapi kan fiktif. Superman, Spiderman kan fiktif semuanya. Iya. Menutupi kekurangan mereka. Kalau Islam ada faktanya. Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zangki. Justru tapi malah anak-anak kurang mengenal. Nah, mari kita kenalkan. Insyaallah Tokoh-tokoh nyata ya. Sementara itu kan tokoh-tokoh yang tidak nyata. Nah, jadi seperti itu ya. Maka mari ya kita sebagai seorang pemuda ya kita menemukan kembali ya jalan kebangkitan kita. Bagaimana jalan kebangkitan itu ya? Kita tentunya ya sebagai seorang Muslim tentunya bangkit dengan cara Islam. Bahwasanya Islam itu adalah satu agama ya, satu manhaj ya, metode yang memang mengatur bagaimana dunia ini diatur serta bagaimana nanti akhirat itu bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan penuh kebahagiaan. Ya, seperti itu. Masya Allah, luar biasa ini ilmu yang mahal ini, teman-teman. Ya, nanti jangan lupa di-share ya, karena ini Masya Allah kita belajar bahwa ternyata pendidikan, terutama anak muda ini bukan sekedar apa ya, kita belajar kemudian mendapatkan materi, tapi ternyata lebih daripada itu. Karena di depan kita ada peradaban besar, yaitu kemenangan Islam, dan itu ada pada pundak anak-anak muda. Barakallahu fikum. Insya Allah kita lanjut di part selanjutnya, di episode berikutnya. Insya Allah akan lebih menarik lagi. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat bagi sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair, Ustaz.